Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dusanto lewat video ini. Honor udah 16 tahun. Nah, bayangin bos, 16 tahun honor. Nah, gimana caranya biar nggak honor? Nah, Topik meraktekin di setiap hari pekerjaannya Topik nyuci beras. Nah, Bapak kerjanya apa? Misalkan di cacing, di kebun, di jambu kristal, di sapi, ngarit rumput, di kuda, di mana aja bebas. Nah, Topik mau nerangin, nanti nanya sama Topik. Harus aktif. Buat temen-temen yang aktif dapat uang kehadiran. Nih rapat nih nanti dapat uang kehadiran. Tapi yang nggak aktif besok potong uang riadoh mingguan. Ya dong. Kalau nggak kejem, lu nggak mau. Gue maunya emang lu nggak bosen lihat gue mulu. Gue aja bosen lihat lu mulu. Ayo cepet terkabul ya. Perhatiin ya, Topik ngajarin ya. Ya, lihat ya. Ntar sambil nanya ya yang aktif ya. Yuk Pik. Buka dulu Pik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya menjelaskan ulang ya untuk apa yang saya alami selama di RDAY. Sebenarnya saya punya hajat dari awal ketika saya berada di dapur untuk masak. Link live-nya mana man? Saya itu kalau saya punya hajat sebenarnya ketika saya melakukan aktivitas di dapur. Tidak sekedar hanya diam gitu ya. Ketika saya nyuci beras, saya sebenarnya punya 3 hajat. Sambil nyuci beras, saya selalu berucap, "Ya Allah, saya melakukan nyuci beras ini untuk nanti nasinya dimakan anak yatim. Semoga hajat saya Allah kabulkan." Pertama yaitu anak saya diterima di UGM, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Kedua, keponakan saya diterima di Mitra PLN Jawa Bali. Ketiga, istri saya yang sudah 16 tahun honorer diterima menjadi pegawai P3K, semacam negeri gitu ya, yang digaji sama wilayah kabupaten. Setiap hari, setiap pagi saya nyuci beras, saya ucapkan berulang-ulang kali pakai memek, pakai hati setiap hari, "Ya Allah, saya sambil nyuci beras ini, ya Allah hajat saya kabulkanlah." Ya pertama, anak saya diterima di UGM, kedua ponakan saya diterima perusahaan mitra Jawa Bali, ketiga istri saya diterima di P3K. Alhamdulillah hajat tiga-tiganya itu terkabul semua. Jadi apabila teman-teman ini ada yang hadir di sini, harus artinya jangan sekedar riadoh ya, tapi betul-betul harus ada ijab atau ada keinginan yang harus diucapkan. Pasti dikabulkan. Karena riadoh itu benar-benar riadoh ya, berarti tidak berharap apa-apa ya. Berharap mencari doa Allah dan hajatnya terkabul. Jadi eman sekali ya, istilahnya eman ya, nyaah, cara sini itu nyaah. Kalau melakukan riadoh tapi tidak ada hajat apa-apa, itu betul-betul nyaah, eman ya. Harus ketika melakukan misalnya kayak juki itu ya, sambil motong daging, rumput, rumput. itu juki itu ya. Oh, iya. Sambil ngarit, paginya ngarit terus siang di kandang itu kan riadohnya total ya. Kayak Pak Amin itu kan totalitas sebenarnya. Pagi di sawah, malam di dapur. Harusnya apa yang dihajatkan itu pasti dikabulkan. Karena betul-betul dia totalitas berada di RDAY untuk urusan istilahnya lingkarannya itu anak yatim, berarti doanya pasti dikabulkan. Apa saja harus berdoa tuh. Tidak hanya sekedar kalau riadoh tidak berdoa, gimana nih? Riadoh kan totalitas ya, tidak berharap gaji kan tidak mungkin kan kalau orang riadoh. Riadoh berarti kan prihatin ya, prihatin ada sesuatu yang diharap ketika dia melakukan riadoh di sini gitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman riadoh,
jangan hanya diam, tapi apa yang diinginkan itu, apa yang ingin dicita-citakan itu tolong diucapkan ya, jangan cuma di hati. Namanya itu afirmasi itu. Afirmasi itu sebenarnya doa yang diulang-ulang. Dan itu pasti dikabulkan. Dan tidak boleh ragu di hati. Salatnya tidak boleh ragu di hati. Itu aja untuk sementara ya. Nah, ini teman-teman yang riadoh, Pak Haji kalau saya udah terkabul masih boleh gak di sini? Boleh. Boleh. Topik udah berapa tahun, Pik? 10 tahun. 10 tahun. Dari tahun 2016. 2016. Boleh. Pak Haji, saya kan udah terkabul, boleh riado di sini? Boleh, masa nggak boleh? Boleh lah. Justru ini ladangnya kita, tempatnya kita kayak di Mekah, kayak di Madinah. Kau kayak gitu Pak Haji. Lah bayangin bos, di masjid tiap hari 24 jam. Ada aja kegiatan anak yatim. Ada yang tahajud, ada yang ngaji kalau siang. Dan listriknya nggak pernah mati, nyala terus. Bapak pernah gak malam-malam di sini baru datang sampai hari ini atau topik yang gue tanya nih 10 tahun. Dari datang sampai sekarang pernah gak malam listriknya mati? Belum pernah. Nyala terus bos. Makanya lu jangan sekali-kali telanjang, kelihatan. Dan makan tidak pernah berhenti ya. Oh iya. 3 kali ya, kadang 4 kali. Selama di kandang pernah makan berhenti nggak? Nggak pernah berhenti ya? Enggak. Nggak pernah berhenti. Nggak berhenti. Walaupun nggak ada beras ya ada aja yang ngirimin pakai truk. Satu karung, satu truk. Ya. Iya betul. Kadang nggak ada yang ngirimin beras satu truk. Ya udah kita beli pakai itu. Carry. Pakai kiri ya. Kadang kita nanam padi panen. Misalkan nggak panen. Ya sudah sedapatnya padi dah. Pokoknya makan jalan terus. Topik nih. Dari baru datang sampai hari ini. Tiap Jumat kita nggak pernah libur motong sapi. Pernah nggak libur? Betul, nggak pernah libur. Nggak pernah. Nggak pernah libur sama sekali. Malah yang ada kita pernah motong sapi. Jumat motong, Sabtu motong. Entar Sabtu motong, Rebo motong lagi. Pernah 7 hari berturut-turut motong sapi. Motong sih. Pernah dulu. Di awal-awal 7 hari berturut-turut, kadang 10 hari. Motong. Jadi pasti makan daging nggak? Pasti. Tapi nggak pada darah tinggi tuh. Paling emosian doang kalau gajinya telat. Jadi maunya saya, bapak dan ibu sambil nempatin nasi buat makan karyawan atau makan yang riado. Nah sambil doa. Sambil ngerok kuda. Sambil apa aja. Nyupir antar jemput anak yatim atau apa aja lah. Sambil di pohon jambu kristal sambil ngerokin. Nah sambil baca. Coba siapa yang mau nanya ke topik coba. Gak apa-apa bebas ayo. Yang mau nanya siapa? Yuk kasih mic-nya bos. Kasih mic-nya bos. Kasih mic-nya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Begini Mas Topik, sekalipun saya satu kamar, satu ruangan di dapur, tapi ya namanya kadang-kadang untuk saya sendiri kan saya terlalu ekstrim loh. Kadang yang namanya, contohnya Pak Haji, saya bawa mobil turun, kadang-kadang emosi tuh gak ada orang, tengok. Jadi kalau kita ngamalin doanya doa bahasa saya sendiri itu ya, ayo nok kodon, inget didit saya. Alhamdulillah Pak Haji ini termasuknya testimoni ya Pak Haji. Ngaceng? Enggak, bukan ngaceng. Istri nelpon, Pak aku kangen. Gitu. Semenjak dikasih traktor sama Pak Haji itu. Langsung alat kelaminnya Pak Min kasih minyak oli, minyak rem. Nah terus saya bilang gini, istri mah saya kalau ngundang mama, mah kalau lu pengen datang aja ke sini. Ya tolong kirimin ongkos dong karena saya ngaceng. Ini serius nih Pak Haji. Cek datang sama anaknya. Istri. Istrinya datang. Istri datang sama anak ya? Udah 3 kali Pak Haji. Ngirimin lah. Ngirimin ke saya alhamdulillah. Maksudnya alat kelaminnya disodorin ke Pak Min? Enggak, alat kelamin istrinya disodorin ke Pak Min? Saya itu kalau turun traktor apa di sawal ada ekstrim tuh yang keluar keringet yang ngeluarin tenaga ekstra itu. Ayo kok, beli ya, Bapak ngaceng. Langsung ke sini Pak Haji. Iya. Itu undangan saya cuman ya begitu itu karena saya itu ilmunya ilmu bocah angon. Iya. Dan harapan saya alhamdulillah ada testimoni itu istri yang tadinya
karena saya ada masalah, nggak inget sama Bapak itu, Bapak Amin yang ganteng ini. Iya. Sekarang udah tiap hari nelpon Pak Haji. Istri. Istri. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dan alhamdulillah setiap lebaran tutup buku sekarang di toko sembakonya Pak Haji, itu bisa ngeluarin zakat untuk di lingkungan udah bisa Pak Haji. Dulu kalau dihitung waktu bareng sama saya, pengen impas aja nggak bisa Pak Haji. Pengen impas modal aja Pengen nggak bisa. impas modalnya nggak bisa. Nggak bisa. Alhamdulillah sekarang sembakonya ditanganin sendiri, bisa maju. Omsetnya tambah maju lah, lengkap semuanya Pak Haji. Nah, ini hajat yang berkelanjutan, saya harus KPL dan member Astra supaya kembali ke saya Pak Haji. Pasti bisa. Sambil nanti. KPL-nya itu supaya kembali karena saya demen ke sawah, karena saya ke KPL, kios pengecer lengkap Pak Haji. Dan itu member Astranya yang dititipin ke saya untuk wilayah kecamatan adanya di saya Pak Haji. Yang dua ini yang gede-gede belum Pak Haji. Tapi kalau sembako alhamdulillah udah. Terus istri ya juga udah. Ya ngeraket lah bahasan sekalipun jauh gitu Pak Haji. Pak Min tahu gak kenapa hajatnya lemot? Belum diketahui sama saya sendiri Pak Haji. Pak Min kadang suka cemburu. Cemburu itu bukan ke perempuan, bukan. Ke pekerjaan, kepemilikan. Dia punya apa, Pak Min cemburu. Cemburu tuh nggak harus sama perempuan, nggak. Sama pekerjaan, kepemilikan, nggak boleh. Dia punya, Pak Min juga pengen punya, nggak boleh. Itu namanya cemburu. Dia bisa, Pak Min juga pengen bisa. Nggak boleh, nggak boleh. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ya udah yang kebetulan Pak Min kerjain apa tuh? Oh ya udah itu aja, jangan cemburu ke pekerjaan ini, pengen ini. Gitu. Tuh, 2. Cemburu misalkan Pak Min sekarang megang bajak. Pak Min pinjem bajaknya dong. Gue mau bajak kebun. Enggak. Besok gue lagi mau bajak ini, enggak ada. Padahal kalau Pak Min legowo, mana sini gue bajakin. Itu yang cepat terkabul hajatnya Pak Min di kiosnya sana. Terus Pak Min bawa mobil. Pegangannya Pak Min mobilnya itu karena tuh bawaannya bajak. Pak Min, pinjem dong mobilnya bentar dong. Mobil saya lagi diperbaikin Pak Oki. Mesin bajaknya diturunin ya. Sampai modar nggak bakal Pak Min kasih. Nah itu namanya. Emang iya nyata. Tepuk tangan dulu dong. Nah. Kau tahu Haji. Kan kelihatan kalau enaknya privatnya begini nih. Ini privat. Walaupun memang privatnya nggak satu-satu. Tapi kan kita kan dalam satu keluarga nih. Yang riado. Jadi enak, gampang. Kalau nggak riado ya nggak bisa. Makanya tadi tamu-tamu lain, Pak Haji saya mengikut bisa nggak? Nggak bisa. Karena kita nih yang riado aja dulu. Kalau yang riado alhamdulillah udah 100% terkabul. Gampang. Yang di luaran sana. Ini kan yang di luar banyak tuh pada pengen masuk. Nanti takutnya terkontaminasi. Kita lagi ngomongin masalah mesin bajak. Ini nanya kontrakan. Dia apa hubungan? Kita lagi ngomong mesin bajak. Dia ngomong tentang anaknya yang bermasalah. Adi nggak ada. Kita ini lagi ngomong hajat yang kaitannya sama pekerjaan masing-masing. Kayak Pak Min. Pak Haji, kenapa ya hajat saya kok ada yang lemot ya? Bukan lemot tapi ada yang lemot. Oh karena Pak Min cemburu. Nggak boleh. Cemburu itu bukan sama perempuan, sama pekerjaan, sama pegangan yang tadi saya contoh. Pak Min pinjem mobil itu, traktornya. Mau buat ini. Nggak bakal dikasih sama Pak Min. Kecuali kalau Pak Min yang ngerjain. Oh nggak boleh Pak Haji, nggak boleh. Pak Min pinjem mobil. Nggak bisa kata Pak Min. Orang ntar gue mau ke sawah habis ini nggak ada. Jadi akhirnya yang minjemnya gelo. Harusnya kan yang benar adalah legowo. Jadinya gelo. Gelo apa ya artinya? Kecewa. Aduh. Pak Min itu kan bukan traktornya Pak Min, traktornya Pak Haji Dwi.
Kenapa aku minjem nggak dikasih? Pak Min, itu kan mobilnya bukan mobil Pak Min, mobilnya Pak Haji Dwi. Gimana kalau itu mobilnya punya Pak Min? Gimana kalau itu traktornya punya Pak Min? Akhirnya dia gelo. Nah itu yang bikin hajat kita jadi turun dikit. Harusnya naik jadi turun. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Harusnya Pak Min bilang ya udah yang mana kamu bisa gak ngerjain? Nggak bisa ya udah. Kamu bisa gak? Ya udah sini saya yang setirin. Kenapa setirin? Takutnya kamu kakinya beda sama kaki saya, nanti koplingnya habis, nggak apa-apa yang penting dikerjain sama Pak Min yang jarap. Takutnya kalau dia yang megang, dia salah nginjek kopling, nginjek jadi koplingnya cepet habis. Siapa? Topik. Jadi Topik nggak boleh dikasih pinjam mobil, nanti plat koplingnya pasti habis, aus. Mobil bagus dipinjemin Topik, besok pasti plat koplingnya langsung tipis. Karena kakinya gatel, maunya nginjek aja. Ya nggak bisa. Ayo Mbak, sini, ayo gabung, sini, ayo, sini gabung, Ah, begitu. Jadi nggak bisa. Nah Pak Min coba go, lapang dada. Pak Min, mau pinjem mobilnya dong Pak Min. Nih mobil saya lagi didandanin Pak Oki. Ya boleh, tapi Pak Min tahu dia kan kakinya celamitan. Kakinya Topik celamitan nih. Mendingan Pak Min yang nyupirin. Ya udah kamu ngarit aja, nanti saya jemput rumputnya. Misalkan Sahru. Nah Sahru suruh ngarit aja, nanti Pak Min yang jemput pakai mobilnya Pak Min. Turunin dulu repot nggak apa-apa, itu namanya itu tepo seliro. Iya betul. Tepo seliro. Kalau bahasa Jawanya apa? Senasib sepenanggungan. Toleransi. Empati karena kita sama-sama senasib. Cuman bedanya saya dapur sama sawah, Sahru di kambing. Kebetulan mobilnya Sahru lagi dibenerin di tempatnya Pak Oki di bawah. Tepo seliro. Ya udah kamu ngarit aja, nanti saya jemput. Enggak Pak Min, saya yang jemput aja. Kamu jual mahal. Saya udah dikasih tahu Pak Haji, nggak boleh gitu. Kenapa? Kamu telepon Pak Haji aja, jadi lu jual gua aja habis bos. Biar hajat lo terkabul. Biar hajat lo terkabul, lu jual gua habis aja. Nah seperti itu. Jadi lu nanti harus tepo seliro. Tepo seliro kalau bahasa Jawanya. Jadi enak. Pak Min pinjem traktornya ya. Takutnya dia nggak bisa ngerjain. Ya udah yang mana nanti saya kerjain. Padahal kan capek juga Pak Haji. Harusnya dia nggak apa-apa tepo seliro. Gitu aja. Siap Pak Haji, siap. Biar cepet terkabul. Nanti kalau udah terkabul masih boleh gak Pak Haji saya kerja di RDAY? Boleh lah. Ini udah 10 tahun. Bos udah berapa tahun? 5 tahun. Boleh lah bos. Boleh. Masa nggak boleh? Nah saya mau teman-teman yang di sini yang riadoh kalau bisa berangkat umroh gratis. Amin. Nih bos besok berangkat haji. Besok manasik. Kapan manasik? Sabtu terakhir besok manasik. Berangkat dari kita dari RDAY. Nah saya mau bapak dan ibu juga gratis. Nggak usah bayar. Kalau bayar ngumpulin kesuwen. Orang mangkat-mangkat. Nabung baru dapat 10 juta kepake. Nabung baru dapat 15 juta dipinjam. Mending dibalikin. Enggak. Nabung baru 20 juta kenggo kepake. Janganlah. Jadi mengabdi totalitas. Mengabdinya total. Saya maunya kan anak yatim kan hampir tiap tahun umroh. Kita butuh pendamping. Jadi pendampingnya yang riadoh-riadoh aja gitu. Yang kita utamain. Yang utamain yang riadoh. Karena kan sering ketemu anak yatim terus. Sering ketemu anak yatim terus. Ada yang masakin, ada yang ini. Jadi kan enak. Kalau ditanya siapa pendampingnya? Dia. Kalau yang tamu di luar biarin aja dah. Yang penting yang riado dulu bisa berangkat. Nah kelebihannya sih Pak Haji kalau umroh sama anak yatim. Bapak dan ibu nanti di pesawat
bisa ijab kabul di atas awan. Jadi pesawatnya kan awan. Nah, peluk anak yatim ini dipeluk. Sayang, doain bunda ya, biar bunda hajatnya terkabul. Nah, gitu. Terus nanti makannya bareng sama anak yatim di hotel di Jeddah di Mekah. Nanti tawafnya bareng, tuntunan sama anak yatim. Boleh gak Pak Haji? Aku nanti tawaf tuntunan sama-sama sama yang riadoh. Boleh. Emang begitu. Laki perempuan? Ya boleh lah. Tuntunan. Nanti kita kawinin di Libanon. Nanti kita kawinin di Libanon. Saksinya itu rudal-rudal nuklir. Yo, ada yang nanya gak? Bebas. Mau nanya apa? Yo, kasih Pak Min yang nanya. Bos, kasih Pak Min yang nanya. Lo gak mau dapet duit lo bos? Yang nanya gua kasih duit. Ayo. Mana ada orang nanya dikasih duit. Ayo. Nih Pak Min mau nanya lagi ya Pak Min? Terima kasih, alhamdulillah. Kembali ke Pak Topik, saya tadi kan melanjutkan ke Pak Topik. Ya boleh Pik, jawab Pik. Hajat saya itu kan menu spesifik saya itu ada 4. Iya. Istri udah ceria banget dengan saya. Mm. Terus toko sembako juga udah Jalan. artinya terkabul 2. Nah, yang KPL sama member astranya yang membawai kecamatan itu supaya kembali ke saya Pak Haji. Jadi boleh di-request kalian hajatnya diurutkan atau satu persatu supaya terkabul Pak Haji. Coba ulangin. Ada 4 hajat yang udah terkabul, istri udah setia sekali lah. Taunya setia dari mana Pak Min? Dari ngebel, papa aku gatel gitu lah Pak. Alham. Kayak angsa gue. Bebek gue kalau gatal betelor. Iya, Papa, aku gatal gitu ya. Ini kalau nelpon di itu aja di dapur, saya video call. Nih Pak nih saya lagi gatel tuh kayak gitu. Pak. Alhamdulillah. Kenapa nggak dikirimin golok dari sini untuk ngukur? Jadi hajatnya itu satu persatu apa sekalian digabung, maksudnya kayak Mas Topik. Digabung manjur, satu-satu lebih manjur. Gabung manjur, satu-satu lebih manjur. Alhamdulillah. Satu hajat, satu ijab. Satu hajat, satu ijab. Satu hajat, satu ijab. Satu hajat, satu ijab. Nih Mas, saya barusan dapat japri dari admin. Dia maksain tiap hari kalau habis asar sedekah subuh 500.000. Sedekah subuh 500.000. Sedekah subuh 500.000. Dia paksain. Ada Den? Oh mantap. Oh iya. Paksain sedekah subuh, paksain sedekah subuh. Alhamdulillah, kata dia tadi barusan nanti dibacain nama Topik, dia naik motor, ada lobang, gak lihat, masuk gajluk dia jatuh, mobil ke belakang, untungnya kok ngerem, kalau nggak ngelem, plus. Nih barusan, maksud saya, Bapak kan nggak punya duit, nggak usah sedekah 500.000, hariannya nggak sampai segitu. Apa dong sedekahnya minimal? Senyum, kasih makan semut, kasih makan kucing, apa aja pokoknya. Berbuat. Pagi-pagi. Enggak dong, dari abis asar sampai jam 00. Itu. Nih tadi barusan. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.